Iya, terima kasih. Baik, hari ini kita akan mengenal bagaimana caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis ya. Ketika akan memperkenalkan diri, kita tentu harus menyapa dulu kan audiens kita atau lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita hanya satu orang, kita boleh pakai bonjour. Cukup bonjour saja kalau satu orang. Tapi bagaimana kalau kita memperkenalkan diri di depan banyak orang gitu ya, yang orangnya lebih dari satu gitu, audiensnya banyak, seperti ketika akan memperkenalkan diri di depan kelas. Nah, berarti kan kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa pakai contoh seperti ini ya. Oke, selamat pagi semuanya gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Prancis kita gunakan bonjour à tous et à toutes. Nah, dibacanya bonjour à tous et à toutes. Ya, artinya selamat pagi semua. Ya, bonjour à tous et à toutes. Selamat pagi semua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, je vous présente. Nah, ini kalimat intro ketika kita akan masuk ke perkenalan diri. Je vous présente. Ya. Oke, ini sudah ada di bahan belajar di LMS juga ya. Jadi nanti kalau ada yang belum unduh, belum download, bisa diunduh dulu di LMS. Nanti bisa dibuka di halaman 9 ya. Oke. Je vous présente artinya maknanya adalah perkenalkan gitu ya. Perkenalkan. Je vous présente. Dari atas ya. Bonjour à tous et à toutes. Je vous présente. Ya. Selamat pagi semua, perkenalkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke memperkenalkan nama. Nah, kalau di sini nama lengkap dulu nih. Karena nama madam cuma satu kata, jadi madam cuma nuliskannya gini aja ya. Tapi kalau kalian yang namanya panjang, lebih dari satu kata, silahkan tuliskan. Contoh, je m'appelle Aprilia. Nah, di sini ya tokohnya kan madam ya. Jadi nanti ketika kalian akan menyusun teks perkenalan versi diri masing-masing, silahkan yang data dirinya madam, nanti kalian ganti dengan versi kalian, ya. Je m'appelle Aprilia. Nama saya Aprilia. Oke. Vous pouvez m'appeler. Nah, di sini kita baru masukkan nama panggilan. Karena nama lengkap madam tadi Aprilia, nama panggilannya April, kan ada perbedaan tuh ya. Jadi, masukkan di sini nama panggilan kita. Vous pouvez m'appeler April. Oke. Nah, vous di sini bisa bermakna Anda atau kalian. Oke. Jadi, misalkan ya, kalau lawan bicaranya hanya satu orang, pakainya vous. Kalau lawan bicaranya banyak ya, lebih dari satu orang, audiensnya banyak, tetap pakai vous, karena vous ini maknanya bisa untuk Anda atau kalian. Ya. Vous pouvez m'appeler April. Anda atau kalian bisa memanggil saya April. Oke, dari kalimat atas ya. Bonjour à tous et à toutes. Je vous présente, je m'appelle Aprilia. Vous pouvez m'appeler April. Oke. Vous pouvez m'appeler April. Ya. Oke. Kemudian, je suis né le. Nah, ini kita masuk ke penyebutan tanggal lahir, gitu ya. Contohnya ya, karena madam lahir 2 April tahun 97. Jadi, di sini madam lafalkan je suis né le 2 avril 1997. Ya. Saya lahir pada tanggal 2 April tahun 1997. Itu artinya.
Oke, Madam akan coba jelaskan dulu ya yang ada di teks ini. Nanti akan Madam terangkan juga bagaimana kalau versi untuk Ananda gitu ya. Karena kan pasti kita tahun kelahiran yang berbeda, kemudian profesinya berbeda. Nanti kan di sini ada penyebutan profesi juga. Jadi nanti akan Madam beri pencerahan gitu ya, insya Allah. Nah, sekarang Madam akan coba lafalkan dulu yang ada di bahan belajar ini ya. Jadi silakan fokus dulu ke pelafalannya. Oke, Madam coba ulangi ya untuk pelafalan tanggal lahir. Je suis né le d'avril 1997. Kalau kita perhatikan di sini untuk menyebutkan saya lahir gitu ya, di tulisan ini yang Madam tandai ya, itu kan ne gitu ya. Dibacanya ne ya, bukan ne, tapi ne. Karena dia ada curugnya, ada aksongnya. Ne jadinya. Nah, kalau yang menuliskannya perempuan, maka huruf E-nya ada 2. Seperti ini. Je suis né. Ya. Tetapi kalau yang menuliskannya atau yang akan memperkenalkan dirinya itu laki-laki ya, maka E-nya cukup 1 saja. Tapi bunyinya sama-sama ne. Hanya beda, kalau laki-laki E-nya ada 1 nih ya, seperti yang diberi warna kuning. Kalau perempuan ada 2, seperti ini, lengkap, ne, gitu ya. Seperti contoh di bahan belajar, jadi kalau yang perempuan sama persis nih. Tapi kalau yang laki-laki, E-nya dihapus 1, ya. Tapi bunyinya sama. Je suis né le. Nah, nanti kesananya diisi dengan tanggal lahir masing-masing. Oke. Masih berhubungan dengan kelahiran ya, pasti usia kan. Nah, kita juga harus bisa melafalkan usia kita dalam bahasa Prancis. Contohnya ya, di sini Madam usianya 23 tahun, berarti Z. Nah, kalau tadi di kalimat sebelumnya Z, sekarang di sini Z ya. Tulisannya juga beda, pelafalannya beda, tapi mirip ya pelafalannya. Kalau tadi Z, sekarang Z. Ya. Jadi dibacanya Z. Walaupun nggak ada huruf E ya, tapi dari mana munculnya? Karena ada I dan A ya, A dan I di sini kita bunyikan jadi E gitu. J. Nah, lalu disertakan usia kita di sini. 23 itu 23. Kemudian tahun itu on. Jadi kalau kita satukan pelafalannya jadi 23 ans. Satukan lagi dengan ini, maka jadi J'ai 23 ans. Saya berusia 23 tahun. Ya. Oke. Selanjutnya, kita akan menyebutkan asal daerah gitu ya. Kalau asal daerah ini disebutkan ketika tempat tinggal kita sekarang berbeda dengan asal daerah kita atau kota kelahiran kita. Contoh, karena Madam berasal dari Bogor ya, dan sekarang di Bandung, maka Madam wajib menyebutkan ini ketika akan memperkenalkan diri. Je viens de Bogor. Saya berasal dari Bogor. Je viens de Bogor. Saya berasal dari Bogor. Oke. Kalimat ini juga bisa kita gunakan ketika kita tidak ingin mengungkapkan alamat lengkap, gitu ya. Jadi misalkan, saya pengen bilang sih kalau saya orang Bandung, gitu ya. Tapi saya nggak ingin menyebutkan alamat lengkap. Karena tentu ya, data diri itu hanya kita sebutkan dalam konteks-konteks tertentu saja kan, gitu. Tetapi karena kita sedang pembelajaran, maka kita harus mengenal bagaimana caranya menyebutkan tanggal lahir, usia, kemudian alamat lengkap. Nah, tetapi nanti ketika digunakan di masyarakat, tentu kita harus pilah lagi mana yang akan kita sampaikan, mana yang tidak, gitu ya. Oke. Tadi kalau hanya ingin menyebutkan kota asal, boleh ya, pakai Je viens de Bandung misalkan. Nah, sekarang versi dengan alamat lengkapnya. Karena alamat lengkap, kita ganti kalimatnya dengan j'habite. Artinya saya tinggal di. Ya. J'habite di sini ya. J'habite. J'habite. Nah, keunikan di bahasa Prancis itu adalah nomor rumah disebutkan dulu sebelum nama jalannya.
Contoh, kalau rumah Madam ada di Jalan Sukawarna nomor 8 misalkan, maka nomor rumahnya ini yang ditarik ke depan. Oke. Zabita with. Masih ingat angka 8 itu with ya. Zabita with. Baru masukkan nama jalan. Hu. Nah, pelafalan ru ini gitu ya. Rue ini kalau kita baca tulisannya dalam bahasa Indonesia kan rue gitu ya, tapi dalam bahasa Prancis dilafalkan ru. Jadi seperti ingin bilang riu gitu, tapi bunyi i-nya hampir tidak berbunyi gitu ya. Ru. Oke. Ru. De, kalau melafalkan de bisa ya, pastinya kita udah akrab nih dengan bunyi e kan. Ru, de, lalu masukkan nama jalannya. Misalkan Jalan Mawar, langsung saja masukkan mawarnya ya, tidak perlu diterjemahkan lagi mawar teh apa gitu ya, tapi langsung saja dituliskan. Karena dia sifatnya adalah nama autentik ya, jadi boleh gitu ya. Jabita with Hude Sukawarna A Bandung. Nah, di akhir masukkan kotanya gitu ya, A Bandung. Oke. Jabita with Hude Sukawarna A Bandung. Saya tinggal di Jalan Sukawarna nomor 8, Kota Bandung. Contoh ya. Kalau misalkan nama jalannya Sukajadi atau Setiabudi gitu ya, langsung masukkan saja. Tidak perlu pakai JL lagi gitu ya, karena JL itu atau jalan itu kita di bahasa Prancis rue de. Oke, j'habite rue de Sukawarna A Bandung. Ya. Oke. Kemudian profesi nih, karena di sini tokohnya Madam, jadi pakai profesinya juga yang Madam jalani sekarang ya. Karena Madam seorang guru atau pengajar, di sini Madam lafalkan Je suis professeur de français de SMKN Ang Bandung. Saya adalah guru atau pengajar bahasa Prancis di SMKN 1 Bandung ya. Nah, kita perhatikan ketika akan melafalkan profesi ya, kita pakai je suis. Walaupun di sini J, tapi kita bunyikannya Z ya. Je suis, lalu masukkan profesi kita ya. Karena di sini contohnya guru, berarti profesor ya atau pengajar. Kemudian nanti bisa disesuaikan. Kalau siswa berarti nanti ditulisnya siswa. Seperti apa ya? Nah, nanti akan kita bahas setelah ini ya. Oke, karena kita sama-sama ada di SMKN 1 Bandung, maka pelafalannya sama dong. Ya, berarti de SMKN Ang Bandung. Karena SMKN itu pelafalannya sama kan? Di bahasa Prancis dan Indonesia kan sama ya, SMKN itu kan sama ya, kalau hurufnya berdiri sendiri-sendiri. SMKN, nah, tetapi kalau satu itu kan ang ya, berarti kita lafalkan dalam bahasa Prancis angka satunya ini. SMKN Ang Bandung. Je suis professeur de français de SMKN Ang Bandung. Ya. Nah, nanti anak-anak tinggal mengganti yang Madam tandai ini kan, tinggal diganti dengan siswa atau siswi, ya kan? Oke. Nah, untuk penutupnya silahkan ditutup dengan enchanté. Masih ingat enchanté pada pembahasan sebelumnya? Kalau enchanté itu berarti senang bertemu dengan Anda atau kalian, ya. Oke, Madam akan coba lafalkan dari atas sampai bawah. Bonjour à tous et à toutes, je vous présente, je m'appelle Aprilia. Vous pouvez m'appeler April. Je suis née le 2 avril 1997. J'ai 23 ans, je viens de Bogor, j'habite à 8 rue de Sukawarna à Bandung. Je suis professeur de français de SMKN Ang Bandung, enchanté. Nah, itu kalau versi pelafalan ya, tetapi memang pasti kalau mempresentasikannya akan ada perbedaan kan, pasti akan ada jeda ya, kemudian akan ada ekspresinya ya. Nah, kalau melafalkan perkenalan diri tentunya menyesuaikan dengan identitas diri masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana melafalkan tahun kelahiran dulu. Misalkan Ananda itu kan lahir kisaran di tahun 2005-2006 ya. Nah, oke.
Madam akan share di sini. Oke, apakah sudah muncul notes-nya? Oke. Sudah munculkah? Sudah. Sudah ada kotak. Oke, ada kotak warna pink ya. Nah, di sini tetapi kalau di kalian masih muncul nggak tampilan PDF-nya? Apa hanya kotak pink aja atau tampilan yang tadi masih ada nggak yang ini, yang tentang teks perkenalan? Masih ada? Oh, kotak pinknya aja. Oke, kalau begitu sebentar. Berarti kita harus stop share dulu ya, biar bisa terlihat semuanya. Oke. Nah, apakah sudah terlihat kotak pink dengan bahan belajarnya? Belum, Bu. Sudah, Madam. Sudah? Oke, alhamdulillah. Nah, misalkan ya, Ananda ada yang lahir di tahun 2005 ya, atau 2006. Oke. 2005. Nah, 2000 itu bahasa Prancisnya adalah 2000 ya. Masih ingat ya, 2 itu kan de. Nah, 1000 itu mil. Oke. 5 itu apa? Masih ingat? Cinq. Nah, 2005 berarti 2005. Lebih simpel nih dibanding dengan tahun kelahiran Madam ya. Kalau tadi kan 97 itu 1997 panjang ya. Nah, kalau 2001 tahun kelahirannya itu lebih simpel. 2005 2005. Tulisannya seperti ini. Kalau 2006 berarti tinggal ganti belakangnya 2006 ya. Ingat walaupun dia SIX ya, tapi dibacanya sis ya. 2005 2005. 2006 2006. Oke, itu dari tahun lahir ya yang simpel. Kemudian bulan lahir. Sebetulnya kita akan ada sesi khusus untuk membahas ini ya. Karena nanti berkaitan juga dengan mengenal hari, kemudian penyampaian waktu dan jam dalam bahasa Prancis. Jadi ada sesi khusus sebetulnya. Tetapi karena memperkenalkan diri itu bagian yang esensial ya dalam belajar bahasa, maka kita harus mengenal itu di awal. Nah, karena memperkenalkan diri banyak menyebutkan unsur-unsur lain, jadi kita belajar unsur-unsur itu duluan gitu ya. Walaupun nanti akan kita bahas lebih jauh lagi pada sesi khusus. Nah, ini akan Madam sebutkan dulu di sini bulan dari Januari sampai dengan Desember, ya. Kenapa Madam mengetiknya pakai huruf kapital? Nah, sebetulnya penulisan bulan lahir itu ada huruf-huruf yang memakai aksong atau curek. Nah, kaidahnya harus ditulis dengan aksongnya itu. Tetapi karena keyboard kita, ya kan, karena Madam pakai laptop yang memang keyboardnya menyesuaikan dengan pengetikan yang ada di Indonesia ya, jadi huruf aksong ini tidak muncul. Akan bisa muncul ketika kita menggunakan aplikasi tertentu seperti Microsoft Word, ya, itu pun dengan menggunakan fitur tambahannya agar si aksong ini bisa muncul. Kalau di aplikasi tertentu atau aplikasi lain itu umumnya tidak muncul karena yang kita ketikan itu menyesuaikan dengan keyboard aslinya gitu ya. Nah, kalau dengan Microsoft Word itu akan muncul. Ya, kalau kita perhatikan seperti di bahan belajar, ya kan ada aksong-aksongnya nih, ya kan? Ada ini, kemudian ada ne, ya kan? Nah, karena dia diketik dengan Microsoft Word akan muncul karena ada fitur simbol, ya. Kalau di notes ini kan terbatas. Ketika kita tidak bisa menuliskan aksong, ya kita boleh menuliskan huruf tersebut
kata tersebut dengan huruf kapital. Jadi kalau huruf kapital itu sebetulnya masih diperbolehkan ketika tidak memakai akson. Ya, jadi Madam ketikannya dengan huruf kapital. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh. Kalau tulisan aslinya seperti apa. Nah, nanti Ananda juga bisa lo eksplorasi gimana sih sebetulnya menuliskan atau pelafalan dari bulan Januari dalam bahasa Prancis. Nanti Ananda juga bisa eksplorasi sendiri di kamus online atau kamus digital gitu ya, tentu bisa. Nah, sekarang kita bahas dulu secara generalnya. Madam akan coba lafalkan dulu ya dari Januari sampai dengan Desember. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Oke. Kalau kita lihat ya pengetikannya beberapa bulan akrab dengan yang kita ketikkan dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Misalkan bulan April ya. Kalau di bahasa Indonesia dan Inggris kan ya sama gitu, cuman pelafalannya beda pasti. Nah, kalau di bahasa Prancis mirip sih, cuma huruf P-nya diganti dengan V gitu ya. Pelafalannya juga beda, jadi Avril. Itu yang masih mirip. Kemudian bulan Mei, ya kan, kalau di bahasa Indonesia Mei gitu ya, sampai I-nya juga kita ikut bunyikan. Tapi kalau di bahasa Prancis tidak. Ya, kemudian dia tidak pakai E seperti di bahasa Indonesia, tapi dia pakainya A kan. Nah, makanya dibacanya Mei. Oke. Juni mirip dengan bahasa Indonesia pengetikannya, tapi posisi I dan N-nya bergeser ya kan, ditukar gitu. Nah, tapi pelafalannya beda jauh. Kalau di bahasa Prancis, juin. Oke. Ketika ada huruf J, dia jadi Z bunyinya, juin. Oke. Bulan Juli, kalau kita lihat dari jauh kayak Juliet ya, tapi beda. Ada I-nya setelah U di sini, maka kita lafalkan dengan juillet. Nah, juillet. Sama sekali tidak ada bunyi L-nya ya. Juillet. Nah, karena L-nya itu ada 2, jadi bunyinya jadi Y gitu. Juillet. Oke. Lalu Agustus. Agustus itu kan di sini simple ya. Bunyinya juga simple. Août. Hanya ada bunyi O dan T kan. Août. Oke. Kemudian September ya. Cuma di sini ber-nya itu jadi bre gitu ya. Nah, bunyikannya September. Oke. Oktober, Oktober. November, November. Nah, jadi bunyi O ya di sininya. Oke. Kemudian Desember, Desember. Gitu ya. Desember. Oke. Januari, Janvier. Janvier, février, ya Februari, février, Maret itu Mars. Oke. Madam coba ulangi sekali lagi ya. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Oke. Nah, itu tadi tentang bulan. Ya, sekarang kita kenali kalau angka, misalkan nomor rumah kan beragam ya. Nah, itu bisa dikonsultasikan nanti di grup. Misalkan nomor rumahnya ratusan nih, itu boleh ya kalian sampaikan aja di grup, karena bisa jadi permasalahan yang kalian temui itu sama dengan permasalahan lainnya. Jadi kalau mau konsultasikan boleh di grup atau boleh japri Madam ya. Kalau terkait nomor rumah, karena kan kalau nomor rumah beragam ya, pasti ada yang nomornya 1. Nah, kalau 1 kan udah tahu ya, kemarin kita sudah belajar. 1 itu ang. Oke. 1 sampai 20 sudah tahu ya. Kalau usia juga ya, karena kan masih rentang usia belasan, sudah belajar. Oke, sekarang kalau profesi, ya kan? Karena kalian sebagai siswa. Sebentar ya. Oke. Nah, siswa itu kan untuk laki-laki ya. Kalau kita kaitkan dengan konteks gender.
Karena kalau untuk perempuan kan siswi. Ya. Kalau untuk siswa, kita pakainya li xiang. Ini ya, dibacanya li xiang, itu siswa. Nah, kalau siswi, beda. Siswi itu li xian, tulisannya juga beda. Nah, ini siswi. Oke. Li xiang. Dibacanya li xiang, itu untuk siswa, berarti untuk laki-laki. Kalau siswi, itu li xian, berarti untuk perempuan. Li xiang, li xian. Nah, kita gabungkan nanti dengan kalimat yang ini. Je suis, nah yang ininya ganti. Jadi, je suis li xian de SMKN Ang Bandung. Kan kita sama-sama kan ya, ada di SMKN 1 Bandung. Berarti tinggal diganti yang ininya aja. Ya, kalau siswa berarti je suis li xiang de SMKN Ang Bandung. Kalau siswi, je suis li xian de SMKN Ang Bandung. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, Madam akan coba lafalkan lagi, sekali lagi, dari mulai tahun lahir ya. Siap ya? Oke, 2005, 2005, 2006, 2006. Oke, sekarang dari Januari sampai Desember. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, oktober, november, desember. Oke, siswa laki-laki, li xiang. Siswi perempuan, li xian. Ya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan gunakan fitur raise hand. Ayo, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan Ahmad. Kalau bahasa Perancisnya nomor 24 apa? Oke, nomor 24. Madam tulis di sini ya. 24. 24. Oke. 24. Nah, 24 itu kalau misalkan tanggal ya. Berarti nanti dimasukkan di sini ya sebelum bulan lahir. Kalau misalkan tanggal. Kalau misalkan nomor rumah berarti dimasukkan di sebelum nama jalan. Nah, 24 itu 24. Masih ingat karena 20 itu 20, kemudian 4 itu 4, jadi satukan. 24. Oke. Terjawab ya, semoga terjawab. Ahmad, bagaimana? Ya, terjawab, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan, boleh gunakan fitur raise hand. Atau langsung bertanya, boleh, silahkan. Madam, Ya, kalau nomor rumah 114 berapa? 114. Oke, 114 itu masih ingat 14. Nah, kita bahas dulu nih. Kalau 14 itu kan 14 ya. 100 itu song. Tinggal disatukan saja ya. Berarti 114 itu song 14. Oke. Song 14. 114. Song 14. Oke, semoga terjawab ya. Oke. 114 ya, Madam tuliskan di sini. Oke. Song 14 ya. Kebetulan polanya itu sama ya, kalau misalkan 24, 20 dengan 4, kemudian 114, 100 dengan 14. Tetapi ini tidak berlaku pada semua angka ya, jadi kalau misalkan
di 80, kemudian di angka lain tidak semua polanya seperti ini. Nah, ini kebetulan sama antara 24 gitu dengan 114. Nanti menyesuaikan, biasanya ada lagi pola-pola lain. Jadi, kalau nanti Ananda ingin bertanya tentang angka tertentu itu boleh ya. Kalau misalkan belum sempat dibahas pada kelas virtual, boleh ditanyakan di grup ya, karena siapa tahu punya masalah yang sama dengan teman-temannya. Kalau 47, 40 itu karong itu tulisannya seperti ini, ya. 7 itu masih ingat? Set. Nah, set tulisannya kan seperti ini ya. Nah, dibacanya karong set. Karong set. Oke. Oke, masih muncul ininya sebentar. Nah, 47 karong set. Oke. Seperti mau bilang karang setra ya, tapi bukan ya. Karong set. Karena ada bunyi O-nya sebetulnya di sini ya. Karong set. P-nya tidak dibunyikan ya. Karong set. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? 293. Wah. 293. Oke. Tadi kan masih ingat kalau 100 itu song. Kalau ada 200, the song. Oke. Nah, the song 93. Tadi ada yang menyimak nih pasti kalau Madam bilang 97. Itu kan kalau dari 1997. 1900 ya. 97. 97 berarti 97. 93. 93. Oke. Kita lihat polanya nih. Polanya udah beda lagi. 200 oke. The song 293. 93 itu polanya adalah Katre itu 4 kan ya. Veng itu 20. 4 kali 20, 80. 13. 4 kali 20, hasilnya 80, ditambah 13. 93. Nah, itu polanya udah beda lagi ya. Jadi bukan 90 ada bahasa Prancis khususnya, tapi 90 itu bahasa Prancisnya itu 80. Nah, nanti ditambah berapa? Gitu. Karena dia 93, 80 ditambah 13, 93. Nah, itu polanya ya. Berarti 293, the song 93. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, Kalau yang ada nomor gimana? nggak ada nomor? Iya. Oke, kalau tidak ada nomor, berarti kan di sini, kalau kita lihat contoh, ini kan yang ada nomornya. Nah, kalau nggak ada nomor, itu bisa tetap mengikuti contoh, tetapi nanti disesuaikan. Jadi, nah, ini karena keyboardnya belum ada aksongnya, jadi Madam tulis dulu pakai caps lock ya. Jabita. Nah, ini langsung disebutkan aja nama jalannya boleh. Ya. Jadi, Jabitanya tetap ada. Jabita Khude. Nah, nanti dimasukkan nama kotanya di mana ya. Jadi langsung saja si nomornya ini bisa di skip kalau misalkan memang tidak ada ya. Kalau ada tetap dicantumkan saja. Oke. Semoga terjawab. Kalau angkanya 1000 gimana? Nah, 1000 itu mil ya. Jadi kalau hanya 1000-nya ada 1 itu mil. Di sini ya Madam tuliskan 1000 itu mil. Tulisannya seperti ini ya. Oke, mil. Oke. Mil. Oke. 1000 itu mil. Simple ya, mil gitu. Oke. Nah, lalu kegiatannya apa nih? Nah, sepertinya Ananda sudah mulai antusias ya bagaimana memperkenalkan diri masing-masing dalam bahasa Prancis. Nah, karena bahan belajar ini kan sudah ada di LMS ya. Nanti silahkan bagi yang belum unduh dulu di LMS.
dibuka halaman 9. Nah, di halaman 9 itu kan ada teksnya. Teksnya kan seperti ini ya. Tapi tokohnya masih Madam. Nah, kalian tinggal ganti identitasnya Madam di sini dengan identitas masing-masing. Contoh, ya kan? Je m'appelle, nah diisi di sini dengan nama kalian. Versi nama lengkap dulu, karena nanti nama panggilannya disebutkan di sini. Oke, lalu tanggal lahirnya menyesuaikan dengan tanggal lahir kalian, usianya juga, kemudian kota asal, alamat ya. Berarti alamat itu yang disebutkan cukup hanya nama jalan, nomor rumah, dan kota ya, gitu. Oke, fokus dulu saja ketiga unsur itu ya, nomor rumah, nama jalan, dan kota. Kemudian profesi, ya kan, profesinya siswa ya, jadi silahkan disesuaikan siswa atau siswi ya. Oke, lalu ditutup dengan enchanté. Polanya sama seperti yang ini, tinggal diganti saja identitas. Kalau yang di sini tokohnya Madam, nanti kalian ganti dengan identitas diri masing-masing. Ya, silahkan kegiatannya setelah kelas virtual ini disusun teks perkenalannya versi diri masing-masing. Ya, oke. Kemudian nanti kelas virtual hari ini akan ada rekaman pembelajarannya. Jadi kalau untuk melatih pelafalannya, nanti anak-anak bisa simak kembali videonya, ya. Mungkin sambil di pause dulu nih di jeda-jeda ya. Jadi anak-anak bisa lebih konsentrasi. Bisa dijeda di bagian mana yang ingin diperkuat pelafalannya. Oke. Kemudian kegiatannya adalah menuliskan teks perkenalan. Oke. Jadi kegiatannya disusun teks perkenalannya, kemudian berlatih pelafalan ya. Nanti untuk kantung tugasnya ada di LMS. Jadi setelah ini silahkan dicek dulu saja bahan belajarnya ya. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di grup atau di Japri ke Madam ya, biar nanti Madam bisa langsung balas dengan voice note ya, kalau terkait pelafalan. Oke. Terima kasih atas semangat belajar Ananda hari ini, semoga selalu semangat belajar. Kemudian, jika ada tugas-tugas yang belum sempat tersubmit di LMS, silahkan submit ya, karena Madam yakin nih semua sudah mengerjakan, tetapi mungkin ada satu tugas yang ternyata belum terupload. Nah, silahkan diupload di LMS. Kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan kepada Madam, jangan ragu-ragu ya, silahkan sampaikan saja. Terima kasih bagi yang sudah bersedia hadir, ya, bersedia aktif pada kelas virtual hari ini. Semoga semangat belajarnya dapat terus dijaga. Semoga Ananda sehat dan bahagia selalu ya. Mohon maaf kalau selama kelas virtual hari ini banyak kendala dari Madam, kemudian terdapat tindak tutur atau sikap Madam yang kurang berkenan. Semoga dapat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madam. Terima kasih, Madam. Oke, sehat selalu ya.